Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aulia Ramadhani, NIM 2231536, Prodi Sistem dan Teknologi Informasi. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang algoritma Banker. Nah, langsung saja, apa sih algoritma Banker itu? Nah, algoritma Banker merupakan bentuk penjadwalan yang dilakukan oleh prosesor untuk mencegah terjadinya deadlock. Nah, yang dilakukan algoritma Banker jika terjadinya deadlock ialah dengan memutuskan apakah menyetujui atau menunda permintaan suatu proses. Misalkan, pada suatu proses pasti akan meminta beberapa memori dan register pada sistem. Nah, untuk dapat melakukan proses, maka pencegahan prosesnya itu akan menyediakan memori dan register yang akan dibutuhkan, juga akan menetapkan batas max yang akan diberikan. Nah, dalam algoritma Banker ada beberapa konsep yang harus dipahami terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada proses. Nah, proses ini adalah suatu entitas yang sedang dieksekusi oleh sistem operasi dan membutuhkan sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya, yang dimana setiap proses meminta sumber daya, menggunakan sumber daya, dan melepaskan sumber daya setelah selesai. Yang kedua, ada yang namanya allocation atau alokasi. Di sini merupakan matriks yang menunjukkan jumlah sumber daya yang saat ini telah dialokasikan kepada setiap proses. Misalnya, jika suatu proses telah diberikan 2 unit dari sumber daya A dan 1 unit dari sumber daya B, maka tabel alokasi akan mencerminkannya. Nah, yang ketiga ada yang namanya max. Nah, max ini atau maksimum permintaan merupakan matriks yang menunjukkan jumlah maksimum sumber daya yang dibutuhkan oleh setiap proses selama eksekusinya. Misalnya, jika suatu proses mungkin memerlukan maksimal 5 unit sumber daya A dan 3 unit sumber daya B untuk menyelesaikan tugasnya, maka nilai ini akan dicatat dalam tabel max. Nah, selanjutnya ada yang namanya available atau sumber daya tersedia. Nah, ini merupakan vektor yang menunjukkan jumlah sumber daya yang tersedia untuk dialokasikan ke proses lainnya. Nilainya itu dihitung berdasarkan total sumber daya sistem dikurangi sumber daya yang sudah dialokasikan ke proses lainnya. Nah, di sini ada need. Need itu atau kebutuhan yang tersisa merupakan matriks yang menunjukkan jumlah sumber daya tambahan yang masih dibutuhkan oleh setiap proses untuk menyelesaikan eksekusinya. Nah, langsung saja ke contoh soalnya. Nah, ini di sini ada terdapat 5 proses, yaitu P0, P1, P2, P3, dan P4. Dan terdapat 3 resource, yaitu resource A, resource B, dan resource C. Nah, di sini kita disuruh untuk cek apakah sistem save atau not save, dan juga tentukan save sequence-nya. Nah, langsung saja ke tabel soalnya. Nah, di sini ada beberapa tabel, yaitu tabel proses. Sini itu tabel proses, tabel allocation, tabel max, tabel
available, dan tabel need. Nah, tabel allocation ini seperti yang saya jelaskan tadi, merupakan resource yang sudah diberikan kepada proses yang membutuhkan. Nah, kalau tabel max ini merupakan kebutuhan maksimum resource dari setiap prosesnya. Nah, kalau tabel available ini merupakan ketersediaan resource saat ini. Nah, eee, mengapa nilai dari tabel available-nya itu A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 3, C-nya sama dengan 3? Padahal telah diketahui pada soalnya itu bahwa nilai A itu, eee nilai A itu sama dengan 10 dan nilai B itu sama dengan 5 dan nilai C itu sama dengan 3. Mengapa sisa ini? Dikarenakan em, telah dialokasikan kepada proses yang ada di mana nilai A tadinya itu 10 dialokasikan ke proses yang ada di mana P1 sama dengan 2, P2 sama dengan 3, dan P3 sama dengan 2. Nah, jika dijumlahkan itu hasilnya ada 7. Nah, nilai awal A itu sama dengan 10. Jadi, dikurangi, dengan 7, jadi sisanya itu 3. Begitu pula dengan nilai B dan nilai C yang tadinya B-nya itu adalah 5, kita alokasikan ke P01, P31, sisanya adalah 3. Begitu juga dengan nilai C yang tadinya 7, kita alokasikan ke proses yang ada, di mana P2 itu sama dengan 2, P3 sama dengan 1, P4 sama dengan 2. Jadi sisanya itu 2. Nah, em, nanti ya setelah mendapatkan semua nilai dari tabel available-nya ini, hasilnya ini nanti akan kita berikan ke proses ini yang statusnya itu sudah save agar tidak terjadi deadlock. Nah, sebelum kita masuk ke save sequence-nya, pertama-tama itu kita menentukan semua nilai need-nya terlebih dahulu. Yang dimana untuk mencari nilai need-nya itu kita menggunakan rumus nilai max dikurang dengan nilai allocation. Nah, di sini nilai max dari A itu 7 dikurangi dengan 0, hasilnya itu tetap 7, dan nilai max B-nya itu sama dengan 5 dikurangi dengan 1, sisanya itu 4. Nah, 3 dikurang 0, dia itu tetap 3. Begitu pula dengan nilai P1, P2, P3, dan P4-nya. Nilai max-nya itu dikurangi nilai allocation-nya agar mendapatkan eh, nilai dari net-nya. Nah, jadi di sini hasilnya itu 1, 2, 2, dan P2-nya itu 6, 6, 0, 0, dan P3-nya itu 0, 1, 1, P4-nya itu 4, 3, 1. Nah, di sini kita telah mendapatkan semua hasil dari nilai need-nya.
Jadi, setelah mendapatkan semua nilai NEET-nya ini, eee, kita bisa lanjut untuk, mencek, apakah nilai mencek save atau not save dan menentukan save sequence-nya dengan cara menggunakan rumus, seperti berikut ini. Nah, untuk mengecek, eee, sistem save atau not save dan untuk menentukan save sequence-nya, kita gunakan rumus seperti di bawah ini, yaitu if dikurang nilai need, if nilai need lebih kecil sama dengan work. Nah, jika nilainya atau jika hasil nilainya itu true, maka akan, eee, mengupdate, nilai dari nilai available-nya atau work-nya. Nah, dengan cara nilai work ditambah dengan nilai allocation. Nah, langsung saja kita tes proses pertama yaitu P0 nilai gunakan if di mana nilai need-nya itu sama dengan 743. Di sini 743 lebih kecil sama dengan nilai work-nya yaitu 332. Nah, di sini kita akan uji satu-satu. Apakah nilai need dari P0 7 lebih kecil sama dengan 3? Itu tidak. 4 lebih kecil sama dengan 3, tidak. Nah, hasilnya itu berarti di sini false. Yang dimana berarti dia tidak memenuhi syarat atau akan ditunda. Nah, langsung ke P1. Nilai need dari P1 itu 122, 122. Kita cek apakah lebih kecil sama dengan dari nilai work-nya itu 332. Nah, di sini akan kita cek satu-satu apakah nilai need dari P1 lebih kecil dengan nilai work-nya itu 1. Apakah lebih kecil daripada 3? Itu ya, 2. Nah, berarti di sini hasilnya itu true. Yang dimana jika hasilnya true berarti nilai available-nya atau nilai dari work-nya ini akan diupdate dengan cara menggunakan rumus ini, work ditambah dengan nilai allocation-nya. Berarti di sini tuh akan diupdate dengan cara ditambah nilai allocation dengan nilai work-nya tadi itu adalah
3, 3, 2 ditambah dengan nilai allocation dari P1 yaitu 200. Sini berarti 200. Hasilnya itu, nah di sini kita jumlahkan atau kita tambah dari 3 ditambah 2, karena kan ini nilainya A, ini nilai B, nilai C. Jadi 3 ditambah 2 itu 5, 3 tambah 0 itu 3, dan 2 ditambah 0 itu 2. Jadi hasilnya itu 532 yang dimana berarti nilai work sebelumnya ini atau nilai work yang ini kita update menjadi 532. Jadi kita masukkan ke tabelnya di sini berarti menjadi 532. Nah, lanjut kita akan tes ke P2-nya. P2, apakah dia deadlock? Jadi P2-nya nilai nitnya itu 600. Di sini berarti 600. Apakah lebih kecil sama dengan nilai work-nya? Nah, nilai work-nya kan tadi sudah diupdate menjadi yang awalnya 332 menjadi 532. Berarti di sini 532. 532. Nah, di sini kita akan cek satu-satu apakah 6 lebih kecil sama dengan 5. Itu tidak. Berarti di sini nilainya itu false. Oke. False berarti dia tidak menentukan syarat, jadi prosesnya itu ditunda. Nah, lanjut ke proses P3. Nah, nilai nit dari P3 ini itu 011, 011. Apakah lebih kecil sama dengan work-nya? Work-nya itu adalah 532, masih tetap 532. 532. Sini akan kita uji satu-satu. Apakah 0 lebih kecil dari 5? Itu iya, 1 lebih kecil. Nah, berarti nilainya itu di sini hasilnya itu true. Nah, di sini kalau hasilnya true sama seperti tadi, berarti kita akan mengupdate nilai dari available atau work-nya dengan cara menggunakan rumus work ditambah allocation-nya. Jadi hasilnya itu nilai dari itu berarti 532 ditambah dengan allocation dari P03. Allocation dari P03 itu 211. Di sini 211.
1, hasilnya. Nah, 5 ditambah 2 hasilnya itu 7. 3 ditambah 1 itu 4, dan 2 tambah 1 itu 3. Nah, jadi nilai available atau WUK-nya itu kita update dari 532 menjadi 743. Jadi di sini kita masukkan ke tabelnya lagi. Tabelnya berarti di sini nilainya kita update menjadi 7, 4, 3. Nah, lanjut kita cek proses selanjutnya, yaitu ada P4. Nah, P4 ini nilai NIT-nya ada 431. Berarti di sini 4, 3, 1. Apakah lebih kecil sama dengan nilai WUK-nya? Nilai WUK-nya itu 743. 743. Apakah hasilnya true atau false? Langsung saja kita uji. 4 lebih kecil daripada 7, iya. 3. Nah, hasilnya ini true. Berarti kita akan mengupdate lagi nilai dari available-nya atau WUK-nya dengan rumus WUK ditambah dengan nilai location-nya, jadi 743 kita tambah dengan nilai dari allocation P4. Nilai allocation dari P4 002. Berarti di sini kita tambah 002. Hasilnya 7 ditambah 0 ya tetap 7. 4 tambah 0 dia itu 4. 3 tambah 2 itu 5. Jadi di sini kita telah mengupdate nilai dari available-nya atau WUK-nya dari yang tadinya 743 menjadi 745. Nah, langsung saja kita masukkan ke tabel yang di sini berarti 7, 4, 5. Nah, langsung saja kan di sini kita sudah sampai proses yang terakhir, tetapi eh, eh, kita lanjut ke lanjut lanjut cek untuk eh, proses yang tadi masih ditunda. Jadi itu kita lanjut lanjut untuk cek proses yang tertunda dari P0 terlebih dahulu. Apakah sudah dapat diproses atau belum? Kita bandingkan, berarti nilai dari NIT P0-nya itu 743. 743 lebih kecil, apakah lebih kecil sama dengan 745? 745. Kita cek satu-satu. 7 sama 4 sama 5. Nah, berarti hasilnya di sini true atau dapat diproses. Jadi, kalau hasilnya true sama seperti sebelumnya, berarti nilai available atau WUK-nya itu akan kita update dengan rumus atau dengan cara ditambah
Jadi di sini itu 745 ditambah dengan allocation dari P0 yaitu 0,10 hasilnya dia itu 7 tambah 0 itu 7 5 5. Nah, di sini telah terupdate eh, yang nilai WUK-nya itu 743 kita update menjadi 755. Jadi akan kita masukkan ke tabel di sini ada 755. Nah, lanjut kita cek proses yang tertunda yaitu P2 apakah dapat diproses atau tidak. Kita cek terlebih dahulu. P2 P2 itu nitnya 600. Apakah lebih kecil sama dengan nilai WUK-nya? Berarti nilai WUK-nya itu 755. Akan kita cek satu-satu. 6 lebih kecil. Berarti di sini dia sudah dapat diproses, hasilnya true. Jadi kita akan mengupdate nilai available-nya lagi dengan cara ditambah nilai sama dengan 755 ditambah dengan allocation, nilai allocation dari P2. P2 itu allocation-nya 302. 302 berarti di sini ditambah dengan 302. Hasilnya itu di sini itu 10, 5, 7. Nah, di sini kita telah mendapatkan hasilnya yaitu 1057 yang sesuai dengan soalnya. Kita lihat soalnya di sini yaitu 3 resource. Tipe A sama dengan nilainya 10, tipe B nilainya 5, dan tipe C nilainya 7. Di sini kita telah mendapatkan hasil akhirnya yaitu 1057 yang sesuai dengan soalnya. Nah, baik di sini kita bisa menentukan juga nilai atau set sequence-nya dengan cara atau berdasarkan urutan yang tadi, yaitu berarti berdasarkan urutan yang tadi yang dapat diproses, berarti di sini itu di sini itu di sini berdasarkan save sequence-nya itu berdasarkan urutan yang tadi yang dapat diproses, yaitu berarti di sini P1, P3
P4, 4, P0, dan P2. Nah, inilah hasil dari shape sequence-nya. Eh, Jadi, baik, mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.